البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat. Terakhir kita baca adalah mengenai pembatal keislaman yang ke-8. Bahwasanya pembatal keislaman yang ke-8 adalah menolong atau membantu orang-orang musyrikin atau orang kufar untuk memerangi kaum muslimin. Jadi termasuk pembatal keislaman yang ke-8 adalah menolong atau membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Nah, itu pembatal keislaman yang ke-8. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penyarah di sini, barakallahu fikum. Kita ulangi dikit halaman 77. Wal mudhaharatu hiya al muawanah wal munasarah. Nah, yang maknanya mudhaharah yaitu adalah al muawanah wal munasarah, menolong dan membantu. Menolong dan membantu. Faman dhahara al musyrikin wa a'anahum 'ala al muslimin fahuwa kafirun kharijun an dinil islami wal iyad billah. Artinya, barang siapa yang menolong atau membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Allahul musta'an wal iyad billah. Dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tolong-menolong dalam perkara atau perbuatan dosa dan permusuhan, karena larangannya jelas sekali. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, menolong orang kufar, membantu orang kufar untuk memerangi kaum muslimin itu termasuk dosa-dosa besar. Bahkan kalau seandainya barakallahu fikum, dia meyakini serta dengan keyakinannya bahwasanya wajib menolong orang kufar memerangi kaum muslimin sampai keluar kepada keislaman. Allah musta'an. Terjatuh dalam kekufuran yang mengeluarkan dia dari keislaman, wal iyad billah. Naam. Hati-hati barakallahu fikum. Tidak masalah kita bisnis kerjasama dengan orang kufar, jual beli, tidak masalah. Cuman jangan sampai tingkatan menolong mereka memerangi kaum muslimin. Menolong di sini bukan hanya menolong dengan ucapan, dengan perbuatan, kemudian dengan bantuan, senjata, sama saja. Nah, barakallahu fikum. Karena orang-orang musyrikin, orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara, nah barakallahu fikum, mereka tidak akan ridha dengan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin tenang, tentram, hidup enak, itu mereka enggak ridha. Mereka bagaimana caranya merusak kaum muslimin. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Itu. Artinya orang-orang Yahud dan Nasara itu enggak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad. Hingga apa? Hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi permusuhan mereka terhadap kita itu ada saja, walaupun dengan cara halus, lemah lembut dan yang semisalnya, yang jelas kita harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membuat organisasi, tidak masuk dalam parlemen-parlemen, lembaga-lembaga, tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah barakallahu fikum, kehidupan mereka diliputi dengan ilmu. Nah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah, mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan Sunnah, sehingga tidak ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rebutan kursi. Rebutan kursi maksudnya rebutan kekuasaan. Tapi kalau antum saksikan orang-orang yang sudah berorganisasi, partai politik dan semisalnya, mereka berlomba-lomba itu mencari kursi. Tapi ujung-ujungnya kan dunia. Nah, barakallahu fikum, terkadang sampai terjadi perkelahian, keributan, demonstrasi, sebabnya karena rebutan kursi tadi. Nah, kursi maksudnya rebutan jabatannya. Nah, barakallahu fikum, karena dikenal orang-orang yang mencari jabatan itu ashabul karasi, yaitu orang-orang yang suka mencari kursi. Nah, kursi kedudukan jabatan kepemimpinan. Nah, barakallahu fikum. Karena kita jangan sampai istilahnya barakallahu fikum bangga setelah menjadi pemimpin, tidak.
Karena pemimpin itu berat. Yang namanya pemimpin itu berat, barakallahu fikum. Nah, karena tanggung jawabnya besar. Bagaimana dia harus barakallahu fikum mengatur, mendidik rakyatnya, bayangkan. Kalau seandainya dia jadi pemimpin kemudian tidak barakallahu fikum, tidak bisa mengatur, tidak mendidik rakyatnya, justru mengambil harta rakyatnya, jadi sangat dikhawatirkan sekali. Karena pemimpin yang jujur, yang adil, itulah yang akan mendapatkan naungan. Di suatu hari yang apa? Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya al-imamul adil, seorang pemimpin yang jujur, adil, tidak rakus terhadap harta rakyatnya, tidak korupsi, tidak pula mengambil hak-hak rakyatnya dan semisalnya. Barakallahu fikum. Jadi pemimpin itu bukan perkara yang ringan. Oleh karena itu jangan sampai kita tertarik dengan rayuan-rayuan, bujukan-bujukan Ahlus Sunnah agar membuat partai tersendiri katanya. Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah ada ya, kalau tidak salah itu ya pernah ya, kami baca ketika partai Indonesia berjumlah sekitar 40-an itu, antum baca baik-baik, itu ada partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang bikin anak yakin bukan dari kalangan Ahlus Sunnah itu. Bukan dari kalangan Sunniyun Salafiyun, bukan. Dari orang-orang pencari kursi, pencari dunia, walaupun mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak ya orang yang kalau cuma mengaku mengatasnamakan Ahlus Sunnah itu banyak sekali. Cuman praktek amalannya kan akan nampak. Paham ya? Karena masing-masing orang itu barakallahu fikum disebutkan dalam sebuah pepatah itu apa? Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahu bidzaka. Artinya masing-masing orang itu mengaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Padahal Laila sendiri apa? Tidak mengakuinya. Maksudnya orang itu mengaku dirinya Ahlus Sunnah sendiri berlepas diri dari pengakuan tersebut karena dia tidak menerapkan. Oleh karena itu barakallahu fikum ikhwani fillah, yang namanya per individu dalam artian kita yang mempelajarinya, maka hendaknya kita barakallahu fikum mengenal dan juga mengikuti jejaknya para salaf itu qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara amalan dan secara keyakinan, karena berbahaya sekali. Kita lihat di sini, wa hadzal naqidu la yasdur illa min muslimin fi dhahir khabithun fil batin. Allah musta'an. Khabithun fil batin. Artinya, pembatal keislaman yang ke-8 ini tidak muncul kecuali dari seorang muslim yang nampak zahirnya saja, tapi batinnya khabith, batinnya itu jelek, yaitu orang-orang munafikin. Ya enggak? Orang-orang munafikin waktu itu di zaman Rasulullah barakallahu fikum di Madinah, yaitu 3 kabilah besar, 3 marga besar, yaitu Banu Quraidah, Banu Qainuqa', kemudian Banu Nadir. Itu mereka di sana bercokol kuat sekali di Madinah waktu itu. Ada pemimpinnya yang apa? Dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah musta'an, al-Yahudi. Allah musta'an. Jadi orang-orang munafikin itu dimanapun mereka berada, baik di saf kaum muslimin maupun di saf Ahlus Sunnah, itu membuat gaduh, membuat kacau. Paham ya? Tidak memperkuat barisan kaum muslimin, tidak memperkuat barisan Ahlus Sunnah, namun malah justru membuat kacau. Kenapa? Karena mereka itu menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Menampakkan sunni salafi padahal menyembunyikan kehizbian yang ada pada dirinya. Allah musta'an, membuat rusak. Oleh karena itu kalau kita saksikan dalam peperangan-peperangan yang Rasulullah lakukan, bagaimana? Orang-orang munafikun mereka menggembos-gembosin. Dalam artian membuat kaum muslimin mukminin yang mau berangkat perang pun digembos-gembosin sehingga ada yang jadi berangkat atau tidak. Barakallahu fikum. Di antaranya ketika perang apa itu? Perang apa? Perang Uhud di antaranya ya. Perang Uhud juga ya. Barakallahu fikum, ketika perang Uhud bagaimana? Berangkat pasukan kaum musyrik, kaum munafikin berangkat. Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga teman-temannya itu. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Setelah itu pun sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Allahul musta'an. Bersama berapa pasukan? 300 pasukan itu ya. 300 pasukan. Allahul musta'an. Yang jelas hati-hati. Kita lihat sini. Pembatal keislaman yang ke-8 itu menolong orang-orang kufar untuk memerangi kaum muslimin, tidaklah muncul kecuali dari seorang muslim yang nampak zahirnya saja, namun jelek batinnya. Barakallahu fikum min ahlin nifaq wasyarr, dari kalangan orang-orang yang memiliki benih kemunafikan dan kejelekan di dalam hatinya. Allah musta'an. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal
fasikin. Ketika mereka melenceng, menyeleweng dari jalan yang benar, justru Allah Ta'ala akan selewengkan sekalian. Nah, dan Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Wal'iyadzubillah. Nah, Allahul musta'an. Kata beliau, au min syakhsin la ya'rifu dinah 'alal haqiqah, atau muncul dari seseorang yang dia tidak mengenal agamanya secara benar. Dia tidak mengenal agama secara hakikatnya. Nah, Allahul musta'an. Oleh karena itu hati-hati. Karena munafik yang keluar dari agama Islam, munafik yang berada di kerak neraka yang paling bawah adalah munafik yang nifaknya apa? Apa? Munafik yang nifaknya apa? Belum tahu. Nah, karena munafik ada dua jenis. Nah, munafik yang nifaknya apa dan apa, Abdullah? Nah, yang keluar dari agama Islam dan berada di kerak api neraka yang paling bawah yang mana? Yang i'tiqadi. Paham ya? Munafik yang nifaknya i'tiqadi. Adapun munafik yang nifaknya amali, yunsah dinasihati. Seperti ayatul munafiqi salatun. Tanda-tanda orang munafik ada 3, itu nifak amali. Jadi kalau ada 3 itu jangan langsung dikafirkan. Dinasihati dulu. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata dusta. Jadi enggak boleh bohong. Paham ya? Kalau berkata ya jujur. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apabila berjanji apa? Mengingkari. Apabila dipercaya berkhianat. Nah, ini tanda-tanda orang munafik yang nifaknya apa? Amali, yunsah dinasihati. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya wa fi qalbi haqdun 'alal muslimin wa adawatun. Padahal di dalam hatinya itu ada 6 haqd, yaitu kedengkian terhadap kaum muslimin dan juga ada permusuhan. Wa mahabbatun li a'da'id din wa shadaqah. Nah, bukan shadaqah pendek tapi shadaqah. Dan ada rasa cinta terhadap musuh-musuh agama ini dan juga ada persahabatan. Wa illa, dan jika tidak demikian fa inna dzalika la yasdur min muslimin indahu adna imanin wa ilmin wa mahabbatin lil Islam wa ahli. Dan jika tidak demikian maka enggak akan mungkin muncul dari seorang muslim yang dia itu memiliki benih keimanan yang walaupun sangat kecil sekali. Nah, dan memiliki apa? Ilmu serta rasa cinta terhadap agama Islam serta pemeluknya, itu enggak mungkin dia akan menolong orang kafir memerangi kaum muslimin. Nah, jadi yang akan membantu atau menolong orang kafir memerangi kaum muslimin itu diantaranya ada tadi itu, orang-orang munafik atau orang-orang yang memang tidak paham tentang agamanya yang benar. Paham ya? Allahul musta'an. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Allahul musta'an. Kata beliau, "Fallahul musta'an." Wa iyanatul kuffari tahsulu bi kulli syai'in yasta'inuna bihi wa yataqawwawna bihi 'alal muslimin. Dan menolong orang kafir itu terjadi dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara yang mereka bisa apa? Bisa memberikan pertolongan dengannya dan memperkuat orang kafir tersebut untuk memerangi kaum muslimin. Dengan cara ucapan, perbuatan, harta, uang, senjata, masuk enggak itu? Masuk semuanya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Faman fa'ala dzalik shara kafiran murtaddan. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh dia telah menjadi orang kafir murtad, keluar dari agama Islam. Shara kafiran. Kafiran sebagai apa itu? Bismillah, maksud shara kafiran murtaddan. Maf'ul dari mana? Shara kafiran murtaddan. Antum mau nyoba? Belum? Nah, Akh Abu Bakrin? Belum juga? Ingat-ingat apa? Kana wa akhwatuha. Mana kananya? Sara kafiran murtaddan. Isim sara marfu' atau mansub? Sebagai khabar sara. Paham ya? Sara itu termasuk akhwatnya kana, saudara perempuannya kana. Sudah pernah kenalan belum Akh Abdullah? Nanti kenalan di nahwu dikenalkan itu saudara perempuannya kana. Kana itu punya saudara perempuan, paham ya? Nah, amalannya sama dengan kana. Yaitu merupakan isim menasabkan khabar. Yang pernah belajar nahwu ya alhamdulillah, kalau belum nanti insyaallah ketemu. Yang jelas sara ini saudara perempuannya kana. Nah, jadi kafiran ini sebagai apa? Khabar sara. Isimnya mana? Dhamir mustatir yang ada dalam sara tersebut takdirnya huwa.
Sara huwa kafiran murtaddan. Menjadilah orang tersebut kafir murtad keluar dari agama Islam. Karena kafir itu terbagi menjadi dua. Kafir yang apa dan yang apa? Hah? Apa istilahnya? Kafir apa tadi? Kafir asli. Yang satunya murtad. Nah, barakallahu fikum. Kafir yang kafirnya itu kufurnya asli dari awal, kemudian kafir yang kufurnya itu murtad, keluar dari agama Islam. Allahul musta'an. Sekarang pertanyaannya, Akh Abdullah, berani enggak antum memastikan pokoknya selain agama Islam itu agama kekufuran? Harus. Paham ya? Bukan berani lagi, harus. Paham ya? Kalau ragu malah kafir. Paham ya? Karena apa? Karena pembatal keislaman apa? Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufuran orang kafir atau membenarkan agamanya orang kafir, dia sendiri kafir. Hati-hati itu ya. Nah, barakallahu fikum, kalau tanpa ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Karena penghalang-penghalang apa saja kebiasaan penghalangnya? Orang enggak bisa dikafirkan kalau ini. Bodoh, al-jahl, terus lupa itu al-khata. Lupa itu nisyan, terus nisyan itu kan? Nah, barakallahu fikum, karena paksaan, karena bodoh, karena lupa, satu lagi. Tambahin antum? Apa yang keliru? Tiga-tiganya keliru ini. Nah, barakallahu fikum, maksudnya kekeliruan ya. Maksudnya kekeliruan. Nah, ini 4 ini ya. Al-jahl wal khata' wal nisyan wal iqrar. 4 ini diantaranya penghalang-penghalang seorang untuk tidak bisa dikafirkan. Kalau ada 4 ini jangan dikafirkan. Paham ya? Kita datang ke kampung enggak tahu apa-apa, ada orang dia minta di depan pohon, "Pak, jenengan itu kafir." Jangan. Cek dulu sebabnya apa itu loh. Sebabnya apa? Ada enggak penghalang-penghalangnya gitu loh. Jadi jangan sampai sembarangan, karena nanti kalau sembarangan kita dituduh takfiriyun, orang yang suka mengkafirkan orang lain. Paham ya? Orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa dalilu qaulullahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum." Dan barang siapa yang senang atau berloyalitas di antara kalian terhadap mereka, ayyuhal mu'minun, wahai segenap kaum mukminin, fa innahum minhum, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk mereka. Sekedar berloyalitas, cinta, senang saja, itu bisa jadi terhukumi nanti secara zahirnya. Allah musta'an, hati-hati. Na'am barakallahu fikum, fa innahum minhum, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum? Semata-mata antum cinta, senang dengan mereka, apalagi sampai membela agamanya, itu apa? Terjatuh dalam kekufuran wal iyad billah. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan ada bisnis, ulaan atau semisalnya, ya sekedar bisnis saja. Selesai urusan, selesai, udah. Jangan sampai senang, memuji, bangga, berduaan, bahkan membenarkan agama mereka, jangan. Nah, barakallahu fikum. Namun cukup sekedar usaha, bisnis, ambil barangnya, selesai urusan. Rasulullah juga pernah melakukan kan? Bisnis dan juga jual beli dengan orang Yahud. Para Yahud ahli kitab, termasuk orang kufaran itu. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya di situ tidak pernah dinukilkan Rasulullah itu senang bangga dengan mereka, kemudian memuji mereka. Paham ya? Nah, walaupun istilahnya, nah, barakallahu fikum, orang muslim misalkan enggak jujur, orang kafirnya jujur, ya jangan sampai menjelekkan orang muslim. Paham ya? Nah, dalam artian jangan sampai apa? Wah, ini orang kufar nih, atau orang Yahud, orang Nasrani lebih bagus daripada kaum muslimin. Nah, kenapa? Mereka lebih jujur daripada orang muslim. Nah, kesalahan per individu itu jangan sampai akhirnya, nah, barakallahu fikum, kita merendahkan serendah-rendahnya seperti itu. Walaupun dia misalkan tidak jujur di situ, dia masih muslim, masih memiliki benih keimanan. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diperhatikan. Semuanya tentunya diletakkan pada tempatnya. Naam. Wa qad taqaddama anal mar'a la yakunu musliman illa idza tabarra'a minasyirki wa ahlihi. Naam. Dan sungguh telah lewat pembahasannya bahwasanya seseorang itu tidaklah menjadi muslim kecuali apabila dia berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Jadi kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Naam, karena termasuk definisi Islam apa? Al-Islamu huwa Naam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu definisi Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Nah, pasrah
berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, tunduk terhadapnya dengan mentaatinya. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Paham ya? Berlepas diri bukan dari kesyirikan saja, pelakunya juga harus berlepas diri darinya. Na'am barakallahu fikum. Fa idza kana dzalika kadzalik, maka apabila yang seperti itu aja dalam artian seorang muslim akan dikatakan muslim apabila berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya, fa kaifa idza nasara ahla syirki wa a'anahum 'alal muslimin? Maka bagaimana sekarang hukumnya bagi orang yang justru menolong pelaku kesyirikan dan menolong mereka, membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin? Tentunya lebih parah keadaannya itu loh. Allahul musta'an. Nas'alullaha al-afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa qawluhu 'alal muslimin ay la 'alal musyrikin. Nah, ucapan di sini pembatal keislaman adalah apa? Menolong orang-orang musyrikin, membantu orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Berarti mafhumnya kalau untuk memerangi sesama musyrikin tidak masalah. Paham ya? Kata beliau la 'alal musyrikin, bukan untuk memerangi kaum musyrikin. Kenapa? Karena kalau untuk memerangi musyrikin, nah barakallahu fikum, itu hukum asalnya kalau memang diperlukan, dibutuhkan enggak masalah. Tapi kalau enggak ada sebabnya, itu pun jangan. Kalau enggak ada sebabnya jangan juga ya. Kita lihat sini. Faman dhaharul musyrikin 'alal musyrikin faqad irtakaba amran 'azimatan wa ma'siyatan kabiratan. Ini kalau tanpa sebab. Apa artinya? Maka barang siapa yang menolong membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin, maka sungguh dia telah melakukan perkara yang sangat besar dan kemaksiatan yang besar. Illa anna dzalika laysa min nawaqidil Islam. Cuman walaupun dia melakukan dosa besar tapi tidak sampai pembatal keislaman. Fata'ammal, maka perhatikanlah. Yang mencapai pembatal keislaman apa tadi? Menolong orang-orang musyrikin, membantu orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Itulah yang masuk dalam pembatal keislaman. Allahul musta'an. Wa bastu hadhil mas'alah wa nahwiha madhkurun fi ta'alif min man sannafa fi hadha sya'n faman ibtaghahu wajadahu. Artinya, dan penjabaran masalah ini dan yang semisalnya telah disebutkan dalam karangan-karangan na'am barakallahu fiikum, orang yang telah mengarangnya dalam masalah bidang studi atau fan ini, maka barang siapa yang mencarinya dia akan mendapatinya. Di antaranya secara khususnya adalah barakallahu fiikum karangan yang dikarang oleh al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Syarahnya macam-macam. Ada syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, ada na'am barakallahu syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Banyak sekali. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, pembatal keislaman yang ke-8 tadi apa? Nah, menolong atau membantu orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Nasallahu salamata wal afiyah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.